Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya teman-teman, kembali lagi dalam podcast Majas bersama saya Divani Zianila dan narasumber kita yang saat ini hadir di ruangan kita, kesempatan kita pada hari ini yaitu Ustadz Elang Bahrudin. Ada Ustadz Elang Bahrudin. Hari ini kita akan membahas terkait dakwah dan penjelasannya dalam Al-Quran ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget bagi yang penasaran tentang dakwah itu sendiri disimak podcast kita ya. Oke, jadi pemirsa pada saat ini banyak sekali dai yang berkiprah dalam dunia dakwah dan harusnya itu adalah menjadi sesuatu yang membuat masyarakat itu tercerahkan. Namun pada kenyataannya kita mengetahui bahwa ternyata masyarakat itu menjadi bingung terkait carut marut dunia dakwah itu sendiri dikarenakan banyaknya perseteruan di antara para ulama atau dai yang ada di sekitar kita begitu. Nah, kemudian sebenarnya maka dari itu kita akan melihat dakwah itu sendiri dari segi Al-Quran dan hadis serta sunnahnya begitu ya, Ustadz. Betul ya Ustadz ya? Oke, jadi Ustadz melihat dari fenomena tadi, bagaimana sih dakwah atau Al-Quran memandang dakwah itu sendiri menurut Ustadz, boleh dijelaskan Ustadz, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Terima kasih Master of Ceremony yang mendampingi saya dalam menyampaikan podcast ini. Kali ini kita akan mengambil tema tentang dakwah ya. Jadi begini, ada 3 kewajiban bagi manusia hidup di dunia ini. Yang pertama, kewajiban beribadah. Makanya ada firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat yang sudah populer ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi ibadah ini kewajiban. Nah, kalau ayat ini sudah pada tahu, wajib mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada yang menciptakan alam ini. Memang ya, pada hakikatnya manusia itu sebetulnya mengakui keberadaan Tuhan. Mengakui. Buktinya apa? Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti jawabannya Allah. Siapa yang menjadikan siang dan malam? Jawabannya Allah. Jadi secara prinsip ya, manusia itu mengenal Tuhannya. Ya. Tetapi hanya sebatas itu. Tidak dilanjutkan menjadi sebuah pengabdian. Nah, makanya Al-Quran menjelaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, kenapa di sini hanya jin dan manusia? Yang lain bagaimana dong? Makhluk yang lain bagaimana? Apa nggak disuruh ibadah? Nah, itu kan pertanyaan. Makhluk yang lain itu ya, ibadahnya itu otomatis. Otomatis itu memang ya dengan sendirinya ibadah. Malaikat itu dengan sendirinya. Kalau dari awal diciptakan sujud sampai hari kiamat. Kalau diciptakan untuk ruku sampai hari kiamat. Termasuk binatang-binatang semuanya itu, ucapan, bunyi-bunyian mereka itu sebetulnya bertasbih kepada Allah.
MC mau tahu ayatnya? Oh, boleh. Ya. Silakan. Coba Ustaz. dibuka ya, dibuka. Artinya aja dibaca. Baik. Dibuka di suratnya surat 24 ya. Surat 24. An-Nur ayatnya ayat 41. An-Nur ayat 41. Ya, dibaca artinya aja boleh. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, jelas kan? Yes. Jadi kata Allah ya, tidak kau perhatikan Muhammad ya, bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit, apa yang di bumi, dan juga burung yang di angkasa terbang itu dengan mengembangkan sayapnya itu hakikatnya bertasbih. Kemudian masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Jadi mereka tahu bagaimana memuji Tuhannya. Mereka tahu bagaimana beribadah kepada Tuhannya. Jadi otomatis. Maka bunyi-bunyi burung, mungkin katak, ya, atau suara-suara binatang lain, hakikatnya mereka sedang bertasbih. Gitu. Daun-daun, ya, tumbuh-tumbuhan, bunyi angin, semuanya bertasbih. Ya. Bahkan ada apa namanya? Kalau hujan itu apa tuh? Suara itu guntur apa? Guntur. Ya, guntur, kilat itu. Itu hakikatnya sedang bertasbih kepada Allah. Coba lihat lagi ayatnya. Suratnya 13 ya, Ar-Ra'd. Ya. Ayatnya 12 13. Saya bacakan artinya, Ustaz. Ya. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya. Nah, jelas kan? Guru, ya, guntur apa itu? Ya, kilat. Menyambar-nyambar tuh hakikatnya itu sedang bertasbih kepada Allah. Maka disunahkan ketika ada suara guntur, apa, gluduk ya bahasa kita, gluduk ya. Ada kilat, disunahkan apa? Bertasbih. Jadi membersamai mereka. Begitu ada suara ceger ya kan? Apa ucapnya? Subhanallah. Dan tidak akan disambar petir orang yang ikut bertasbih bersama suara gemuruh itu. Nah, kembali kepada tadi. Jadi kewajiban yang pertama bagi manusia itu kewajiban beribadah. Lalu jin juga wajib ibadah kan gitu. Makanya apa namanya bangsa jin itu hakikatnya sama dengan manusia, punya kewajiban beribadah. Rasulnya dari bangsa manusia. Jin itu rasulnya, nabinya dari bangsa manusia. Siapa? Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad itu nabi ya untuk semuanya. Termasuk bangsa jin itu nabinya ya Nabi Muhammad. Enggak ada nabi dari bangsa jin. Ya, makanya ketika satu saat ya Nabi itu pulang dari Taif ya, habis dakwah di Taif dan di sana mendapat kezaliman ya, dilempar, ditimpuk ya. Maka sebelum kembali ke Mekah itu Nabi berdiri, disitulah kemudian Allah turunkan ya surat jin yang dalam surat itu diceritakan bahwa jin-jin telah berkumpul untuk mendengarkan Al-Quran. Nah, gitu. Jadi juga semacam hiburan juga kan. Kalau manusia nggak mau mendengarkan, orang-orang Taif itu, jin siap mendengarkan. Cuman sebatas bahwa jin itu adalah sama-sama makhluk Allah yang tugasnya sama, yaitu beribadah. Jangan saling bantu-membantu antara jin dan manusia, udah beda alam, nggak boleh. Iya, jangan, nanti jadi kesirikan ya. Oke, makanya kewajiban pertama beribadah. Yang kedua, kewajiban manusia itu adalah menjalankan kekhalifahan.
tugas-tugas kemanusiaan di muka bumi. Ya. Kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya, sungguh aku jadikan ya di muka bumi khalifah. Nah, kemana rujukannya? Ke Adam. Gitu. Jadi Adam ini ditugaskan memang jadi khalifah. Di mana? Di muka bumi. Nah, sehingga bagi Islam itu sebetulnya tidak ada dosa warisan. Ingat ya. Islam tidak ada dosa warisan. Jadi meskipun Adam melakukan kesalahan ketika di surga, di mana Allah menyuruh jangan dekati pohon khuldi itu, lalu Adam mendekatinya sehingga terbukalah pakaian surganya, dan disitulah kemudian Adam merasa bersalah, lalu bertaubat kepada Allah dengan doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi Adam itu setelah berbuat dosa sudah diampuni oleh Allah. Tapi karena tadi ini ja'ilun fil ardi khalifah, karena Adam itu memang tugasnya di bumi, turun juga. Tapi turunnya itu tidak membawa dosa warisan sebagaimana agama lain yang mengatakan manusia punya dosa warisan. Islam mengatakan Adam sudah tidak punya dosa, ya, sudah diampuni. Nah, itu kewajiban yang kedua, menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Pemelihara, penyelenggara, bisa penguasa, ya. Bisa juga menjalankan tugas-tugas basyariahnya. Maka ada ayat inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Nggak ada yang sama jenis usaha itu. Supaya Pak saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Nah, itulah kekhalifahan. Saya misalkan guru, dosen, itulah tugas kekhalifahannya. Jalankan itu. Ada lurah, ya, camat, ya. Jalankan itu kekhalifahannya sebagai abdi negara, ya kan? Pegawai negeri, siapapun, atau dia presiden, itu tugas khalifahnya. Tapi jangan sampai lupa pada tugas dasarnya tadi apa? Ibadah. Samping dari ibadah, dia jalankan tugas kekhalifahnya. Gitu. Sehingga memungkinkan sangat beragam ya, antara sesama umat Islam itu. Ada mungkin orang yang tidak sempat ke masjid, ya, mungkin sholatnya di rumah atau di masjid, karena memang ada tugas-tugas kekhalifahannya. Tapi intinya kewajiban bagi dia menjalankan kekhalifahan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, kewajiban yang ketiga, inilah yang kita bahas. Apa itu? Kewajiban berdakwah. Gitu. Makanya umat Islam itu setelah dia tahu kewajibannya ibadah, tahu dia juga kewajiban menjalankan kekhalifahan, maka perlu diketahui satu lagi, tugasnya adalah berdakwah. Gitu. Dalam Al-Quran itu Allah jelaskan di surat An-Nahl ayatnya 125. Nah, disitulah salah satu di antara sekian perintah dakwah itu di surat An-Nahl ayat 125. Bisa dibaca? Surat An-Nahl. Iya. Pakai Arabnya boleh sama artinya? Surat ke-16 ayatnya 125. 125 ya. Saya bacakan, Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum. Diartikan. Oh, sampai ke 25 aja ya? Iya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, kita ambil salah satu ayat
yang mewajibkan dakwah di surat An-Nahl 125. Kenapa saya ambil ayat ini? Karena di samping ada definisinya, ada juga metodologinya. Ya. Nah, ya. Apa itu dakwah menurut ayat ini? Kita lihat Arabnya. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah ya manusia ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Nah, jadi kalau ngajak tapi bukan ke jalan Tuhan, bukan dakwah. Ya, ngajak kemana ya. Kalau bukan ke jalan Tuhan, bukan dakwah. Ya. Maka disebut dakwah kalau ada unsur sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Ud'u, ajaklah, serulah, kan gitu. Bahkan ud'u juga bisa berarti berdoalah gitu, karena kepada Tuhan, kan gitu. Kepada Tuhan, nggak mungkin merintah-merintah kan. Makanya ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kamu, ya aku kabulkan. Ya, jadi dakwah itu ya dari kata da'a, yad'u, ya, mengajak. Kemana mengajak? Ke jalan Tuhanmu itu. Harus perhatikan ya. Jadi kalau kita sekarang tadi ada fenomena ya, memang idealnya itu semakin banyak pendakwah ya, dai-dai ya, ya seharusnya semakin menyejukkan umat idealnya ya. Karena memang dai itu pencerah umat, bukan penggerah umat. Ya, kalau ada dai penggerak umat, kita pertanyakan ini dakwah apa bukan, kan gitu. Iya. Ya, dakwah itu mencerahkan. Ya. Nah, jadi fenomena yang seperti itu sangat disayangkan sekali. Ya. Keluar dari jalur dakwah yang sebenarnya. Ya. Padahal kalau ke jalan Tuhan satu, Shiratal Mustaqim. Ya. Oke. Kemudian di samping ada pengertian dakwah tadi ke jalan Tuhan, ada juga caranya. Iya, jadi hebatnya Quran itu tidak sekedar merintah, tapi nggak ngasih jalan atau cara. Beda sama kita nyuruh orang, tapi nggak nyuruh caranya bagaimana, nggak, sehingga banyak orang yang nggak ngerti. Nah, kalau dakwah ada, wajib berdakwah, ini caranya. Nah, di sini ada 3. Pertama, bil hikmah. Ya. Yang kedua dengan wal mau'izah al hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, dengan berdialog, berdebat dengan cara yang ahsan, dengan cara yang lebih baik. Jadi berapa tadi? 3 ya. 3. Hikmah, nasihat yang baik, mau'izah hasanah, dan yang ketiga wajadilhum billati ahsan, yaitu berdialog atau berdebat tapi dengan ahsan, lebih baik. Nanti dari hikmah ini banyak nih arti-arti hikmah itu. Ya kita sampaikan salah satunya, hikmah berarti Al-Quran. Ya, hikmah berarti Al-Quran. Ingat nggak surat Yasin? Apa bunyinya? Yasin, terus wal Qur'anil Hakim. Apa artinya? Nah, ya kan? Wal Qur'anil Hakim artinya apa? Demi Al-Quran ini yang penuh dengan hikmah. Makanya ketika orang berdakwah dengan hikmah, maksudnya dakwah dengan Quran. Karena ada ayatnya juga. Fadzakir bil Quran. Ingatkan manusia dengan Al-Quran. Kalau dengan yang lain, kadang-kadang orang masih mempertanyakan, benar nggak itu sih? Bahkan sekalipun dengan hadis kadang-kadang, ya, ada orang yang itu sahih nggak hadisnya? Kadang begitu. Tapi begitu ingatkan dengan ayat, fadzakir bil Quran, nggak ada protes. Kenapa? Karena Quran pasti benar. Nah, gitu. Maka hikmah bisa berarti Al-Quran. Hikmah juga bisa berarti keteladanan. Nabi dakwah dengan hikmah. Kenapa? Karena Nabi itu apa yang Nabi sampaikan, itulah yang Nabi kerjakan. Nabi sudah tahajud, ngajak orang tahajud, berarti dia sudah melakukan. Namanya hikmah. Nabi menyuruh orang infak, sedekah, zakat, ya karena beliau sudah melakukan. Maka itu namanya hikmah, keteladanan. Dan masih banyak ya arti hikmah. Nanti bisa bab tersendiri itu tentang hikmah. Kemudian juga masuk juga kategori hikmah itu adalah seorang dai kapan bicara, kapan diam. Itu hikmah itu.
Kan ada juga dai itu yang nggak tahan ya, selalu berkomentar, selalu memberikan pendapat-pendapat, selalu bikin gaduh, bisa begitu. Padahal ya salah satu fungsi hikmah itu kapan dia bicara, kapan dia diam, dia tahu. Kalau pembicara itu nanti mengundang kehebohan, mungkin dia akan tahan dulu, kan gitu. Nah, maka disinilah perlunya hikmah tadi. Dan kita tahu juga akhirnya kan, kalau orang itu orang pintar itu bisa pura-pura bodoh, ya. Iya. Tapi kalau orang bodoh nggak bisa Bisa pura-pura pura-pura pintar, pintar. ketahuan. Iya, ketahuan dia. Ya, walaupun dia gini-gini ya, kayaknya hebat, tapi ternyata wah pas baca Quran nggak ngerti dia. Oh, pas dia mau ngapin dalil salah dia. Karena jadi hikmah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Apa itu? Sehat yang baik. Nasihat yang baik. Makanya dalam surat Wal Asri ada kalimat apa? Watawa sobil hakti watawa sobis sob. Ya. Jadi nasihat itu harus selalu disaukan. Ya kalau sau bahasa Inggris kan apa sih? Nunjukkan ya. Ya, atau sering diomong-omongkan. Karena begini secara psikologis ya. Kalau ada lima orang nih lagi ngobrol, lalu yang satu ngobrolnya ngomongin orang, maka yang lain akan ikut. Ya. Karena apa? Karena sudah jadi pembicaraan. Nah, tapi kalau dia ngobrolnya yang baik, yang lain juga terpengaruh baik. Ya. Kalau ngobrolnya yang jahat, yang lain juga ikut jahat. Makanya kebenaran itu, nasihat itu harus selalu disaukan. Apa itu? Ditunjukkan. Ditunjukkan, diobrol-obrolin gitu ya. Itu, Sautin. iya. Misalkan ada teman kita lagi sakit, ya Allah, subhanallah memang ya. Betapa nikmatnya sehat, kan gitu. Nah, jadi memang begitu. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Apa? Dakwah juga siap untuk berdialog, berdebat dengan cara yang baik. Metode tanya jawab itu penting sekali ya. Maka dengan ayat ini kita bisa mengambil makna bahwa kalau dia ngajak bukan ke jalan Allah, bukan dakwah. Kalau mau dakwah ada caranya dengan hikmah, dengan mau'izah, dengan mujadalah. Nah, lalu ditutup ayat itu, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi seorang dai itu hanya nunjukin, jangan gampang nyesatin ya. Karena yang lebih tahu sesat siapa? Hanya Allah. Tunjukkan, tapi dengan ayat, dengan hadis kan seperti itu. Baik, saya kira itu ya untuk gambaran sementara tentang dakwah tadi. Ya, baik. Jadi tadi disebutkan tadi ada 3 fungsi manusia ya, Ustaz? Atau kewajiban manusia, yaitu ibadah, kemudian yang keduanya khalifah, dan yang ketiganya itu tadi terakhir dakwah. Nah, Berdakwah. kemudian apabila hal itu diwajibkan, Ustadz, maka Ya. kan kita juga sebagai seorang manusia berarti kan berkewajiban. Nah, idealnya seperti apa sih atau dari mana sebaiknya kita memulai dakwah itu sendiri menurut Al-Quran, Ustadz? Ya, kalau menurut Al-Quran, kita memulai dakwah dari mana? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri keluarga dari api neraka. Jadi teori obat nyamuk, melingkar dari yang kecil, ya, keluarga terus masyarakat begitu. Nah, itu memulai dari situ, ya. Kemudian memulai juga dari diri sendiri, kan gitu ya. Jangan sampai nanti kena ayat itu tuh, ayat ayat surat Al-Baqarah, ayatnya 44. Ya. Coba, Al-Baqarah 44. ya coba dilihat, artinya aja bisa. Ada orang yang model begitu. Bacakan Ustaz ya Ya. artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti
begitu, Ustaz. Ya, jadi ini namanya dai lilin. Dai lilin. Lilin itu menerangi sekitarnya, tapi dirinya kebakar. Iya benar, habis. Itu, ya. Jadi untuk orang lain biarkan orang lain terang, tapi dirinya terbakar. Gitu, ya. Terus apa lagi tadi? Padahal kamu membaca kitab kan Ustaz situ. Ya, maksudnya tadi tetap satu paket ya, artinya bahwa jangan sampai kewajiban dakwah itu menjalankan kewajiban ke orang lain, tapi dirinya tidak menjalankan. Nanti karena juga kena ayat kabur maktan kan. Iya. Ya, itu. Berarti dakwah dimulai dari diri sendiri baiknya Ustaz. Iya, dari mulai lingkungan seterusnya. Sama dengan Nabi. Nabi ketika dakwah itu siapa yang didakwai? Keluarga dulu. Iya betul. Nabi pertama terima surat apa? Surat Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terima surat Al-Alaq. Iqra, baca. Nah, ini juga jadi pelajaran. Yang Nabi terima pertama surat Al-Alaq tadi. Iya. Tentang perintah membaca. Ini artinya apa? Membangun kecerdasan intelektual. Hanya dengan membaca. Kalau orang banyak baca, cerdas intelektualnya. Dengan membaca, tahu jendela dunia. Maka seorang dai harus ada kemampuan, apa yang sekarang lagi ada kemampuan literasi. Nah, kemampuan membaca. Nah, begitu Nabi pulang, ya enggak? Iya. Menggigil karena dapat wahyu yang luar biasa itu, ya, kayak agak demam-demam begitu. Lalu ngomong sama istrinya, zammiluni, selimutilah aku. Zammiluni, selimutilah aku. Istrinya menyelimutinya. Tengah malam turun lagi ayat. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Hai yang berselimut, bangkit, dirikan sholat malam, illa qalila. Seorang dai itu harus membangun juga bukan sekedar kekuatan intelektual, tapi membangun kekuatan spiritual. Nah, spiritual hanya bisa dibangun dengan ibadah. Nah, tadi itu. Ibadah dan sholat malam itu adalah satu ibadah yang luar biasa karena janji Allah, orang yang sholat malam akan dapat namanya maqamam mahmuda. Jadi gelarnya MM. Maqamam mahmuda. Terus dapat lagi nanti inna sanulqi alaika qaulan saqila. Dapat ucapan yang berbobot. Kan dari hati gitu. Ya. Gitu, seperti itu. Terus nggak lama lagi Nabi dapat lagi wahyu surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Hai yang berselimut, ya, bangkit berikan peringatan. Artinya kalau sudah tahu kebenaran, sudah tahu ilmunya, jangan untuk diri sendiri, sebarkan di masyarakat. Jadi indah sekali andaikan para dai ya mengerti betul tentang kewajiban dakwah itu ya. Jangan sampai nanti dipandang atau merasa sudah berdakwah tapi di mata Allah masih berdagang kan begitu. Karena tidak bersumber dari yang sebenarnya. Baik, ada lagi? Ada Ustaz. Terakhir Ustaz, jika tadi kan kita membahas terkait kewajiban kita sebagai manusia, terkait dakwah dan juga tentang bagaimana sih kita memulai dakwah itu sendiri. Nah, kemudian kita ada satu hal lagi Ustaz yang menarik terkait bagaimana sih sebenarnya cara kita berdakwah kepada orang-orang non-muslim Ustaz. Karena kan mereka mungkin belum paham ya. Ya. Jadi begini. Al-Quran itu ya untuk manusia. Siapa? Ya manusia. Makanya bahasanya hudal linas. Petunjuk bagi manusia. Siapapun mereka, sebetulnya petunjuknya Al-Quran. Nah, bagi yang ngambil petunjuk untuk bekal kehidupan, ada lagi pernyataannya hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang belum atau masih beragama lain?
kita punya konsep. Pertama, kalau masih beda agama, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi jangan maksa-maksa mereka untuk masuk Islam. Ya enggak? Jangan ada paksaan. Bahkan ada lagi nih ayat yang sangat indah sekali. Suratnya surat 9 ayat 6. Ya. Surat 9 At-Taubah ayat 6. Coba dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, hebat kan? Jadi kata Allah, kalau ada orang musyrik, non-muslim, atau mungkin orang kafir, yang minta perlindungan kepada umat Islam, lindungi dia. Tolong dia. Bantu dia. Tujuannya apa? Untuk menyelipkan dakwah tadi. Supaya mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu. Ya, misalnya, ya, Adifani punya teman ya, non-muslim. Udah akrab. Ya, terus dia pengen nginep. Udah izin sama orang tuanya. Boleh nggak? Boleh. Nah, supaya apa? Ya supaya nanti dia juga dengar kan. Nah, dia tetap menjalankan perintah agama Islamnya, tetap ngaji. Nanti mungkin dia bertanya, itu suara apa kan gitu. Nah, gitu. Jadi selip-selipkan dakwah. Bantu mereka tapi selipkan dakwah. Nah, itu. Jadi jangan sampai menakut-nakuti mereka. Jadi kalau mereka masih agama lain, la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Jadikan Islam itu indah ya, menarik hati mereka. Tapi kalau orang sudah masuk Islam, jangan pakai ayat itu lagi. Pakainya ya ayat udkhulu fisilmi kafah. Nah, ya kan? Masuklah ke dalam Islam dengan sempurna, jangan masuk Islam hanya identitas belakat, ya setengah-setengah, seluruhnya, cara berpikirnya, berpakaiannya, tingkah lakunya begitu. Masuk ke dalam lagi tadi ayat yang sudah saya bacakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itulah. Satu lagi nih ada ayat. Sangat Islam menjunjung toleransi ya. Satu lagi ayat mungkin penutup. Suratnya 6 ayatnya 108. Surat 6 ayatnya 108. Iya. Ayat 108 ya. Iya. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu gamblang tuh. Gamblang. Jangan kamu caci maki sembahan-sembahan mereka. Nanti mereka membalas caci maki dengan mencaci Tuhan kita, kan gitu. Jadi umat Islam jangan memulai, biarkan mereka dengan ibadahnya. Kenapa? Karena memang kata Allah, Allah jadikan dalam hatinya ya perasaan benar pada masing-masing itu. Yang penting kita berkomitmen, inad dina indallahil Islam, ya kan? Agama yang menurut kita yakini yang benar itu adalah Islam. Nah, ini juga sempat agak viral nih kemarin-kemarin ya. Ada orang yang menduga ya, seorang tokoh mengatakan agama itu sama ya, ada yang begitu. Nah, kita nggak tahu persis ya omongannya, tapi yang jelas nggak mungkin lah agama itu sama. Dan kita lihat memang tidak ada agama itu yang sama. Sama dari sumbernya iya, dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi inti ajarannya tentu berbeda ya. Baik, saya kira itu ya. Baik pemirsa, tadi telah sama-sama kita simak penjelasan dari Ustadz Elang Bahrudin terkait dakwah dalam pandangan Al-Quran ya, dakwah menurut Al-Quran dan juga hadis. Semoga apa yang disampaikan dan juga kita dengar saat ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menerapkan nilai-nilai dakwah itu sendiri. Nah, sekian dari kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Ustaz?
Ya, setelah memberikan kesimpulan, ada 3 kewajiban bagi manusia: kewajiban ibadah, kewajiban menjadi khalifah, kewajiban berdakwah. Iya. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman semoga bisa mengamalkan apa yang disampaikan pada podcast kita saat ini, dan juga kita dapat menjadi seorang manusia yang tentunya bisa menyebarkan rahmatan alamin dengan cara salah satunya itu tadi disebutkan dengan berdakwah ya teman-teman. Nah, sekian podcast Majas pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi nanti di dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, juga narasumber-narasumber lainnya. Terima kasih. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.